Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan coba review wattmeter ya. Pasti udah pada familiar dengan wattmeter ini bagi teman-teman yang suka atau ngoprek PLTS. Jadi wattmeter ini fungsi utamanya adalah melihat parameter-parameter yang ada di PLTS, terutama arus, kemudian tegangan dan daya. Selain itu juga wattmeter ini bisa mengukur energi yang dihasilkan, dan ini AP adalah arus maksimum. Kemudian ada juga tegangan minimum. Nah, ini semua bisa dibaca dari wattmeter ini. Nah, wattmeter ini punya spesifikasi yang mungkin agak menyesatkan ya. Di sini tertulis dari voltage yang bisa diukur adalah 0 sampai 60 volt. Dan current-nya adalah 0 sampai 100 ampere. Apakah ini benar? Jadi ini tidak sepenuhnya benar. Ini kalau kita lihat arus 100 ampere tidak mungkin dilewatkan continue di kabel yang hanya berukuran 14 AWG. Jadi kabel ini adalah kabel silikon yang ukurannya kecil ya, 14 AWG itu hanya sekitar 2 mm square kalau nggak salah, nanti saya coba cek. Nah, ini tidak bisa melewatkan arus 100 ampere secara kontinu. Ini untuk 50 ampere saja pasti akan panas kabelnya. Dan dari pengalaman saya 30 ampere pun ini sudah mulai hangat kabelnya. Jadi ada losses yang terjadi di kabel pada saat ampere yang diukur cukup tinggi. 20-30 ampere itu sudah ada daya yang hilang di kabel ini. Ini saya menggunakan auxiliary power ya. Ini adalah power bantuan yang bisa dipasang di port sini. Jadi ini ada tiga pin yang kita gunakan adalah pin yang tengah untuk positif dan pin yang atas untuk negatif. Pin yang bawah tidak digunakan. Apa saja yang bisa diukur oleh wattmeter ini? Selain yang disebutkan tiga tadi, yang utama adalah watt, volt, tegangan, dan ampere atau arus. Di sini juga bisa mencatat watt peak atau daya maksimum, ampere hour, kemudian watt hour atau energi ya. Kemudian ampere peak, jadi ampere maksimumnya berapa. Nah, itu yang bisa diukur oleh wattmeter ini. Ada beberapa wattmeter yang juga bisa mengukur waktu ukur, jadi berapa jam yang sudah terukur. Nah, kita coba lihat spesifikasi yang tertulis di kertas panduannya ya. Ini di sini disebutkan 0 sampai 100 ampere. Benarkah 0 sampai 100 ampere? Kita lihat. Nah, ini. Untuk pengukuran bisa dilihat di sini bahwa continuous hanya 50 ampere, sedangkan 100 ampere itu adalah peak pada saat tegangan maksimum di 60 volt. Jadi ini jangan dipakai untuk di atas 50 ampere secara terus-menerus. Dia hanya sanggup 50 ampere kontinu. Itu pun pasti kabelnya akan panas dan ada daya yang hilang di wattmeter ini, terutama di kabel. Kita lihat lagi di sini parameternya yang lain adalah voltase yang bisa diukur 0 sampai 60 volt, kemudian resolusinya 0,01 volt. Resolusi ini bukan akurasi ya, beda ya. Akurasi dengan resolusi itu beda. Jadi ini adalah step perhitungannya, naiknya 10 setiap 10 mV. 10 mV, 20 mV, 30 mV sampai 60 volt. Jadi itu adalah resolusinya. Kemudian untuk ada catatan di sini bahwa bisa menggunakan power bantuan dari luar ya, auxiliary meter. Kemudian minimum
akselerometernya adalah 4 volt. Saya pakai 2 kali 3,7, jadi ya atau sekitar 7 volt. Nah, ini disebutkan di sini bahwa current-nya atau arusnya adalah 0 sampai 100 ampere peak dengan resolusi 0,01 ampere atau 10 mili ampere dengan catatan 50 ampere continuous. Jadi di atas 50 ampere continuous tidak direkomendasikan. Kemudian power yang bisa diukur adalah 0 sampai 6554 watt dengan resolusi 0,1 watt. 6554 watt ini kapan tercapainya? Adalah pada saat tegangan terukur tegangan maksimum di sekitar 60 volt dan arus maksimum di 100 ampere. Jadi sebenarnya ini 6000 watt ya. 6000 watt ini 554 adalah toleransi dari alat. Jadi biasanya semua alat elektronika punya toleransi maksimum dari yang dicantumkan. Untuk ini toleransi maksimumnya sekitar 554 per 6000 atau sekitar 9%. Kemudian untuk cas, ini saya masih belum tahu ini maksudnya seperti apa ya. Untuk cas 0 sampai 65 Ah. Ini untuk cas adalah untuk melihat kapasiti baterai dalam satuan Ah. Dia hanya bisa mengukur 0 sampai 65 Ah dengan resolusi 1 mili ampere hour atau 0,001 Ah. Kemudian energi dia bisa mengukur 0 sampai 6554 watt hour. Jadi energi yang bisa diukur segini. Setelah 6554 watt hour dia akan kembali ke 0. Sama juga dengan AH tadi, begitu sampai 65 AH dia akan menghitung kembali ke 0. Nah, ini spesifikasi dari wattmeter biru ini. Jadi jangan salah dengan 100 ampere ini. 100 ampere ini adalah arus ukur peak sesaat. Jadi arus ukur sesaat bisa 100 ampere. Tapi untuk continue di bawah 50 ampere. Itu kemudian ini ada beberapa parameter. Dan parameternya adalah dia akan mengukur setiap 400 milisecond. Jadi sampelnya setiap 400 milisecond dia akan menampilkan angka atau data yang baru. Kemudian antrian 2 second, saya nggak tahu ini apa. In circuit resistance, jadi resistansi adalah 0,01 ohm untuk wattmeter ini secara keseluruhan. Jadi dari titik ke titik itu 0,1 ohm, artinya kemudian artinya ini adalah loss-nya ya. Jadi kalau kita pakai arus 100 ampere ada 0,1 watt yang hilang terbuang dari resistansi perangkat, bukan dari disipasi panas di kabel ya. Itu pasti akan lain. Untuk operasionalnya sendiri dia hanya butuh 7 mili ampere. 7 mili ampere itu kalau kita bermain di anggaplah 12 volt, berarti 12 kali 7 itu 70 tambah 14 84 miliwatt. Jadi cukup kecil pemakaian dayanya. Untuk auxiliary power voltage-nya, power bantuan dari luar seperti yang saya pakai ini minimal di 4 volt dan maksimum di 60 volt. Dimensinya sendiri ini ya, 8 cm kali 5 cm kali 2 cm, beratnya 132 gram. Displaynya menggunakan 1062 STN LCD.
normal operation condition di 0 sampai 50 derajat Celcius untuk ambient temperaturnya. Mungkin itu saja yang bisa saya review hari ini. Jadi hati-hati terhadap parameter arus untuk wattmeter ini. Jadi 100 ampere itu tidak untuk continue. 100 ampere peak ini hanya untuk sesaat. Untuk current atau arus continue-nya maksimum di 50 ampere. Ini ya, kabel segini tidak mungkin untuk 100 ampere continue, dan 50 ampere pun ini sudah panas. Oke, untuk sementara itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.